Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah siang, seorang siswa bernama Rentaro, kita sebut saja Ren biar kayak gua, terlihat sedang menembak seorang wanita cantik di belakang sekolah. Asakawa-san. Ore to sukiatte kudasai. Dengan malu-malu, wanita ini pun seperti ingin menerima cintanya si Ren. Namun ternyata keesokan harinya, sahabat Ren pun berusaha menyemangati Ren. Namun Ren terlihat begitu terpuruk karena ini merupakan rekor 100 kalinya ditolak cewek. Mengetahui rekor itu, sahabatnya pun heran. Kok bisa Ren ditolak sampai 100 kali? Emangnya Ren mulai menembak cewek sejak kapan? Dan dengan bangganya, Ren pun mengatakan bahwa dia mulai nembak cewek sejak usia 8 bulan. Karena sudah benar-benar putus asa, Ren pun pergi ke kuil dan berdoa supaya dia diberikan pacar. Karena nggak mau jadi jomblo akut seperti penonton sensasi trans yang sukanya nanya judul padahal udah ditulis di kolom deskripsi. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah sesosok dewa botak yang mengaku sebagai dewa cinta. Jika biasanya dewa muncul dari atas langit, dewa cinta yang satu ini malah muncul dari bawah kotak amal. Dewa ini pun mengatakan pada Ren bahwa doanya akan dikabulkan. Dan setelah masuk SMA nanti, Ren akan bertemu dengan jodohnya. Namun betapa terkejutnya Rentaro ketika sang dewa juga mengatakan bahwa jodoh Ren ada 100. Singkatnya 1 bulan kemudian, Rentaro pun mulai masuk sekolah SMA barunya. Ketika ingin memasuki kelas, tanpa sengaja Ren bertabrakan dengan 2 orang gadis. Getaran cinta pun muncul di antara mereka bertiga. Dan di sini Rentaro merasa bahwa mereka berdua adalah jodohnya, namun Rentaro masih ragu. Ren pun mencoba membantu kedua gadis ini untuk berdiri. Namun tanpa diduga, kedua gadis ini malah berebut untuk menggoda Ren. Singkatnya, Ren pun hendak membawa kedua gadis ini ke UKS. Namun siapa sangka kedua gadis ini malah rebutan nempel-nempel dengan Ren hingga membuat Ren merasa seperti masuk surga. Di sini mereka pun berkenalan, yang mana gadis cantik berambut pink dengan bodi gitar Spanyol plus nafsu besar ini bernama Hikari. Dan gadis manis berambut pirang yang memiliki sifat gengsian ini bernama Karane, atau gampangnya kita panggil aja dia Karen. Tak lama kemudian, mereka pun berpapasan dengan 2 orang gadis yang sedang membicarakan tentang tumbuhan semanggi berdaun 4, yang mana konon katanya barang siapa yang menyatakan cinta sambil memberikan semanggi berdaun 4, maka cintanya pasti akan diterima. Mendengar itu, tiba-tiba saja Hikari dan Karen mendadak sembuh dan langsung mencari semanggi berdaun 4 di halaman sekolah.
Singkatnya 4 jam setelah pulang sekolah, Rentaro yang baru selesai membantu gurunya mencari kontak lensa tanpa sengaja melihat Hakari dan Karen yang masih mencari semanggi berdaun 4. 四つ葉四つ葉四つ葉四つ葉四つ葉よ。あんなに一生懸命。 Ren pun terkagum-kagum melihat mereka berdua. Dan tak mau diam saja, Ren pun hendak membantu mereka berdua. Namun ketika Ren hendak memberikan Karen minuman kaleng, Karen pun tiba-tiba menyangkal bahwa dia tidak sedang mencari semanggi berdaun 4. 愛情、別に四つ葉なんて探してないわよ。急に催してきたから探してただけよ。 Meski begitu, Rentaro tetap memberikan minuman kaleng itu pada Karen. 疲れてるだろうからこれ飲んでよ。まだ会ったばかりなのに気持ち悪いよね。 Dan karena gengsi, beginilah cara Karen menerimanya. 気持ち悪くてもったいないから飲んであげるわよ。 Karen pun langsung lari karena terbakar rasa malu. ありがとね。別にありがたいなんて思ってないんだからね。出てきた。 Tak lama kemudian, Hakari pun datang. Dan Rentaro pun memberikan minuman kaleng itu juga pada Hakari. はいこれもしよかったら。 Namun, Hakari yang otaknya emang nakal, tiba-tiba beralasan bahwa dia tidak bisa menghabiskan minuman kaleng ini sendirian. Padahal, niatnya pengen berbagi minuman dengan Ren supaya bisa ciuman secara tidak langsung. 愛情くんと関節キスができる。でも私一人で飲めないんです。飲んでもらってもいいですか？ Namun, Ren yang tidak peka alias pekok dengan polosnya malah memberikan minuman kaleng yang ukurannya lebih kecil. はあ念のため190のも買っておいたんだ。 Tidak mau menyerah begitu saja, Hakari kembali berdalih seperti ini. やっぱり一人で飲むのは難しいかも。 Akhirnya Ren pun meminum minuman itu dan memberikan sisanya pada Hakari. はいこれでいいかな。ありがとうございます。 Namun ketika Hakari ingin meminumnya karena terlalu grogi, akhirnya 私6回しちゃ melihat itu, Rentaro pun segera memberikan sapu tangannya pada Hakari untuk membersihkan roknya yang terkena jus. 花園さんこのハンカチ使って。 Tapi siapa sangka kebaikan Ren ini malah membuat Hakari tak tahan untuk mengutarakan cinta. 愛情くん好きです。付き合ってください。 Rentaro benar-benar bahagia dengan pernyataan ini. Namun baru saja ingin menjawab, tiba-tiba インダさん。何抜け駆けしてんのよあんた。 dan karena udah ketahuan, akhirnya Karen pun menyatakan perasaannya juga dengan cara gengsi. まあ付き合ってやらないこともないけどね。 Namun karena takut ditolak, Karen pun menurunkan gengsinya dan menyatakan cinta dengan benar. 私も愛情のことが好きなの。付き合ってください。 Akhirnya mereka pun meminta jawaban dari Ren, siapakah di antara mereka yang Rentaro pilih. 私たちのどっちと付き合うのよ。 Dan Rentaro pun menjawab, 答えは CM の後。ぶっ飛ばされたいの。 di malam harinya Rentaro pun gak bisa tidur karena bingung harus pilih yang mana. Dan akhirnya Ren pun kembali ke kuil untuk meminta bantuan Dewa Cinta. 一体どうしてるんだ。 Dewa Cinta pun mengatakan bahwa seharusnya jodoh setiap manusia ada satu. Namun ketika Rentaro lahir, Dewa Cinta salah nulis jodoh Rentaro karena saat itu dia kerja sambil nonton TV. 本来運命の人はおらぬのじゃ。一体何があったんだよ。た時ある重大なことがあってな。たまたまテレビでラピュタが流れとったんじゃ。スペクタクルテレビ見ながら仕事してんじゃねえよ神が。いや100点じゃろラピュタは。そこも印刷にしろよ。 Dan akibatnya, mau tak mau, kini Rentaro harus menerima semua cinta itu. Sebab jika ada cinta yang tak terbalas, maka orang itu dipastikan akan koit. じゃがそれが叶わなかった場合死ぬの。だからマジでごめん。 Setelahnya Rentaro pun memutuskan untuk pulang. Karena bukannya dapat bantuan, di sini Rentaro malah semakin bingung dibuat si Dewa Cinta botak. Dan karena bingung, Ren pun berencana ingin memacari kedua gadis itu dengan cara selingkuh. これならバレずに二人同時に付き合える。そうだよ。二人とも死なさずに救うことができる。 Singkatnya hari pun berganti. Dan pagi itu,
terlihat Karen dan Hakari yang sedang menunggu jawaban dari Rentaro. Ohayou gozaimasu, Aijo-kun. Namun mereka terkejut melihat Rentaro yang pagi-pagi sudah dalam kondisi yang begitu kumal. Nante kakkou shiten no yo, anta? Hakari dan Karen pun begitu deg-degan menunggu jawaban dari Ren. Dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika Ren menembak mereka berdua secara bersamaan sambil memberikan tumbuhan semanggi berdaun 4. 二人とも俺と付き合ってください。四つ葉のクローバー、それも2つも。 Mengetahui betapa sulitnya mencari semanggi berdaun 4, mereka pun menyadari keseriusan Rentaro. Dan akhirnya mereka pun mau menjadi pacarnya Rentaro. これからよろしくお願いしますね。私も別に付き合わないとは言ってないわよ。 Hari pun berganti. Tidak seperti biasanya, kini Rentaro berangkat sekolah sudah bareng pacarnya. Bukan hanya satu, tetapi 2 pacar sekaligus. Dan rasanya benar-benar seperti masuk surga. Penonton jomblo iri nih. 今生まれてきて一番幸せ。好き。ああ、もうなんなのよこいつ。好き。本当いい天気なんだから全く。Ketika mereka sampai di sekolah, mereka dikejutkan dengan seorang siswa yang lagi dikejar-kejar sama wakil kepala sekolah. あの先生は教頭。すみません、許してください。 Diketahui, ternyata sekolah ini memiliki wakil kepala sekolah yang merupakan nenek-nenek jomblo dan hobinya adalah nyipokin siswa yang suka lari-lari di lorong sekolah. 捕まったら最後。ディープキスをされるという。 Berhubungan dengan itu, Hakari pun bertanya pada Ren, pernahkah Ren berciuman? キスの経験とかありますか？二人が人生初の彼女だし、ないよ。 Mendengar itu, kontan saja. Hakari dan Karen pun lantas berinisiatif untuk rebutan mendapatkan ciuman pertama dari Rentaro. 先にキスをした方がファーストキスの相手。 Di jam istirahat, mereka bertiga pun makan bersama. Hakari menyuruh Rentaro untuk mencicipi makanan buatannya yang ternyata begitu enak. 食べてみますか？卵焼きなんです。銀が一うまい。嬉しいです。 Tak mau kalah, Karen juga ingin menyuapi Rentaro kue buatannya. Namun karena grogi, bukannya nyuapin ke mulut, si Karen malah nyuapin ke mata. それは目という穴であった。が一うまい。あんたの銀が何個あんのよ。 Saat itu tiba-tiba otak nakal Hakari aktif dan kepikiran untuk merebut ciuman pertama Rentaro. Dia mengeluarkan coklat boki-boki untuk dimakan bersama. 私もボッキーを持ってきたんです。という名のボッキーゲーム。 Namun ketika bibir mereka semakin mendekat, tiba-tiba 俺の目になんの。 dan rencana pun gagal. ボッキーが。 Melihat mata Rentaro yang memerah karena kena colok 2 kali, Karen pun berusaha mengambil kesempatan dengan menuduh Rentaro sedang demam. 目も真っ赤だし。あんたもしかして風邪ひいてない？ Lalu Karen pun menawarkan untuk menularkan demam itu kepadanya lewat mulut. 風邪は移すと治るって言うでしょ。こうなったら健康感染よ。顔近い。 Namun usahanya itu pun digagalkan oleh Hakari dengan jurus guncangan gunung no jutsu. Dan selanjutnya mereka berdua pun langsung rebutan. ちょっと落ち着いて二人とも。 Di sini akhirnya Rentaro sadar bahwa mereka ingin mencium Rentaro. そんなに一生懸命に俺なんかとキスがしたくて。 Ren pun mencoba beberapa cara supaya ciumannya adil. Namun ternyata semua caranya gagal. キスがこんなに難しい代物だったなんて。 Karena merasa tidak berguna, Rentaro pun lari pergi. Dan tanpa sengaja dia berlari lewat lorong sekolah. Dan kontan saja, Rentaro pun langsung dikejar wakil kepala sekolah. Rentaro pun lari sekuat tenaga, namun tetap saja dia tertangkap wakil kepala sekolah.
Melihat itu, tentu saja Karen dan Hakari tidak rela jika ciuman pertama Rentaro direbut oleh lidah biawak tua. Hingga akhirnya mereka pun bekerja sama. Dan akhirnya Rentaro pun selamat. Singkatnya di sini pun Rentaro jadi mendapatkan sebuah ide, yaitu supaya adil mengapa tidak ciuman bersama-sama saja. Dan karena dirasa masuk akal, akhirnya Karen dan Hakari pun mau ciuman bertiga. Keesokan harinya, terlihat mereka bertiga bersama-sama pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan ketika Rentaro hendak mengambil novel drama cinta, tiba-tiba... Ya, kali ini Ren kembali menemukan jodoh ketiganya yang merupakan gadis mungil pemalu penjaga perpus. Saking pemalunya, ternyata gadis ini tidak pernah berbicara. Dia berkomunikasi dengan orang lain menggunakan buku novel kesukaannya. Karena mencari novel cinta, gadis ini pun meminjamkan novel kesukaannya pada Rentaro. Rentaro pun lantas menanyakan nama gadis ini, dan gadis ini menjawab dia adalah Shizuka yang ternyata satu kelas dengan Rentaro. Ya, Rentaro tidak pernah menyadarinya karena Shizuka yang terlalu pendiam. Di malam harinya, Rentaro pun membaca novel itu yang berkisah tentang Satria Pembasmi Naga dengan putri kerajaan yang tidak pernah bisa hidup bersatu. Keesokan harinya, Rentaro pun mengembalikan buku itu pada Shizuka. Dan tanpa disangka, Shizuka memberikan novel kelanjutan buku itu pada Rentaro. Perasaan cinta Shizuka semakin lama semakin besar pada Rentaro. Namun tiba-tiba dia dibuat kecewa saat melihat Ren bersama Hakari dan juga Karen. Shizuka juga kecewa pada dirinya sendiri karena tidak memiliki rasa percaya diri. Bahkan, ternyata ketika SMP, Shizuka sering dibully teman-temannya karena selalu berkomunikasi dengan menggunakan novel kesukaannya. Dan dia benar-benar dianggap manusia yang tidak berharga. Ketika hari sudah sore, Ren menghampiri Shizuka yang berada di perpus. Dia memberikan sebuah aplikasi untuk dipasang di HP milik Shizuka. Dan setelah aplikasi itu dibuka, ternyata aplikasi itu berisi cerita novel kesukaan Shizuka yang Rentaro salin. Yang lebih hebat lagi, selain tulisan salinan novel kesukaan Shizuka, ternyata aplikasi ini juga bisa mengeluarkan suara jika ditekan setiap kalimatnya. Rentaro berharap dengan aplikasi buatannya itu dapat memudahkan Shizuka dalam berkomunikasi. Ketika menerima ini, Shizuka benar-benar terharu karena baru kali ini ada orang yang begitu perhatian dan menghargai Shizuka meskipun kondisi Shizuka seperti ini. Ren pun menyuruh Shizuka untuk mencoba aplikasi ini.
Dan karena sudah tak kuat, akhirnya Shizuka langsung menggunakan percobaan pertama aplikasi ini untuk menyatakan cinta pada Rentaro. 好きです。 Meski begitu, Shizuka tidak mengharap cintanya terbalas karena dia sudah tahu kalau Rentaro sudah punya pacar. お気になさらないでください。ごめんなさい。あなたに言い名付けがいることは知っています。返事が欲しいわけではないのです。 Namun betapa terkejutnya Shizuka karena Rentaro mau menerima cintanya. 私もあなたを愛しています。 Keesokan harinya, Rentaro pun memperkenalkan Shizuka pada Hakari dan juga Karen. Dan di sini, Rentaro juga sekaligus meminta izin pada mereka untuk menjadikan Shizuka menjadi pacar ketiganya. 吉本静香ちゃんを新しいよろしいでしょうか。 Awalnya Karen terkejut mendengar itu. Namun karena Hakari mau menerimanya, akhirnya Karen pun ikut-ikutan menerimanya. 男です。男の中の男です。もうネット通販で。もう分かったわよ。あんたの覚悟は。 Hari pun berganti. Untuk mengakrabkan mereka bertiga, Rentaro pun mengajak mereka bermain kartu bersama. Yang mana bagi yang kalah akan dikelitiki oleh yang menang. みんなトランプがあるんだけど一緒にババ抜きでもやらないか。罰ゲームとしてこちょこちょされるってのはどうだ。 Permainan pun dimulai. Terlihat para cewek yang rebutan pengen kalah supaya bisa dikelitikin oleh Rentaro. レンタロウにこちょこちょされたい。 Yang pertama kalah adalah Karen. Dan inilah reaksi Karen ketika dikelitikin. よーし行くぞからね。別になんか泣いたから。 Awalnya sih kuat, tapi lama-lama なんかいかがわしいちゃってるじゃんか。 di permainan kedua yang kalah adalah Hakari. Dan dia langsung minta dikelitikin di bagian ini. 柔らかに禁止よ禁止。脱ぐの禁止。 Karena tidak diperbolehkan oleh Karen, akhirnya Rentaro pun mengelitiki Hakari di bagian pinggang. Namun baru aja disentuh pinggangnya, si Hakari malah udah basah duluan. 大丈夫なやつ。 Di permainan ketiga, giliran Shizuka yang kalah. Namun ketika dikelitikin, inilah reaksinya. 高らかに笑った。 Ya, ketawa pakai HP. 徹してたのと別次元の何か。 なんてご近所に優しい大爆笑。 Ketika Rentaro pergi ke toilet, pertengkaran terjadi antara Hakari dan juga Karen. うるさいわね。喧嘩売ってんのあんたは。 Namun di sini, dengan keimutan dan kerendahan hatinya, Shizuka pun memuji mereka berdua hingga akhirnya mereka bertiga pun berbaikan lagi. 本当は怖くてたまらないのです。インダさん、その凛とした立ち振る舞い、花園さん、魅力的なスタイル、お二人と並べば落差が浮き彫りになる。可愛いこといいじゃない。 Bahkan di sini, Hakari dan Karen memberi nasihat pada Shizuka agar tidak segan-segan meminta sesuatu dari Rentaro karena status mereka sama-sama pacar. 遠慮なんか必要なわけないじゃない。あんたはもう正真正銘彼女なの。 Singkatnya, Rentaro pun sudah kembali dari kamar mandi. Shizuka yang teringat akan nasihat dari Hakari dan Karen akhirnya mengutarakan isi hatinya untuk meminta haknya sebagai pacar, yaitu mendapatkan ciuman. 口づけがしたいです。 静香ちゃん。 Hari pun berganti. Pagi itu terlihat ketiga pacar Rentaro yang sedang melihat pengumuman nilai ujian di mading sekolah. レンタロウくん、まだでしょうか。張り出されし試験結果。 Sementara Rentaro sendiri sempat pamit pada mereka untuk mengambil handphone yang tertinggal di dalam kelas. あれはみんなとの写真や思い出が詰まってる。 Dan benar saja, ternyata handphone Ren benar-benar tertinggal di atas meja. あった。 Ketika mengambil handphonenya, Ren melihat ada seorang siswa yang masih ada di kelas dan dia pun menyapanya. 見に行かないの？テストの結果張り出されたよ。行くだけ時間の。 Ya, ternyata wanita super cantik ini adalah jodoh Ren yang keempat. 運命の人。初めて目が合った瞬間に走るこの衝撃は。 Dia bernama Nano. Nano adalah wanita yang super perfect, mulai dari wajah, rambut, kulit, tinggi badan, dan juga bodinya. Dan bukan hanya itu, Nano juga terkenal sebagai siswa yang paling cerdas di kelas ini. Nah, gimana guys? Mau kita lanjut nggak alur cerita film ini?
Jujur aja ya, sebenarnya gue tuh iseng bikin alur film ini karena menurut gue seru dan kocak sih ini film. Nah, kalau kalian mau lanjut, kalian tulis di kolom komen ya, lanjut Ren. Kalau banyak yang minat, insya Allah nanti gue lanjutin. Ya minimal kalau ada 2000 orang aja yang komen lanjut, maka gue lanjutin. Oke guys, kasih tahu gue ya kalian mau dilanjut atau enggak. And then masih bersama gue Ren dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Shoes, new tracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last.